Kita memang ini satu kondisi yang tidak normal ya. Kalau normalnya kan habis Pak Wali Kota sebelum lengser sudah ada pilkada. Sedangkan ini Pak Wali Kota sudah lengser, tapi pilkadanya masih di 1 tahun yang akan datang. Jadi ini ada jeda waktu yang cukup panjang. Kalau biasanya ada PLT, sekarang sudah berubah menjadi PJ, penjabat pemerintah. Kalau PLT itu masanya pendek, ya 1-2 bulan atau bukan, mungkin juga 2 pekan dan sebagainya. Tapi kalau itu penjabat ini itu agak panjang karena memang pilkada kita itu akan diselenggarakan di akhir 2024. Sedangkan Pak Wali Kota ini September itu sudah habis, sekitar 23 September sudah habis. Jadi ini cukup panjang sehingga maka diangkat PJ. Memang PJ berbeda dengan PLT atau PH. Jadi karena PJ ini penting ya, fungsinya juga bisa dikatakan sama dengan Wali Kota. Kalau PH itu setiap sesuatu yang diajukan itu harus ada persetujuan dari kementerian. Tapi kalau ini PJ ini karena saking banyaknya yang mau diganti se-Indonesia, maka tidak mungkin semua proses itu harus asli kementerian, sehingga PJ ini dikasih kekuasaan sebagaimana hampir sama dengan Wali Kota. Mungkin ada 1-2 yang tidak ada wewenangnya, sehingga PJ ini harus hati-hati dan terpilih orang yang terbaik untuk bisa mengawal proses pembangunan berikutnya. Sehingga PJ ini prosesnya sebenarnya miliknya Depdagri penuh. Ya, miliknya Depdagri penuh. Jadi begini, miliknya Depdagri penuh, tapi Depdagri melempar lagi ke wilayah-wilayah, baik DPRD tingkat 2, provinsi maupun Depdagri sendiri juga punya calon. Sehingga ini prosesnya dari DPRD memberikan 3 nama, provinsi juga 3 nama, dari Depdagri juga nanti akan memberikan 3 nama, sehingga ada 6 nama yang akan digodok untuk menjadi PJ Wali Kota Malang. Siap mengusulkan 3 nama untuk DPRD Kota Malang, makanya kita cari yang terbaik yang bisa mengawal pembangunan Kota Malang, karena PJ ini nanti akan melaksanakan tugas-tugas yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi PJ ini tinggal melaksanakan dari agenda-agenda yang sudah direncanakan dari pemerintah sebelumnya dan juga direncanakan oleh DPRD saat ini yang sedang berjalan. Ya mestinya begitu. Jadi ada dinamika-dinamika yang terjadi, dan alhamdulillah di Kota Malang ini kita tidak ada satu pun voting secara individu dalam pemilihan PJ ini. Jadi PJ ini kita lakukan melalui proses dari fraksi-fraksi yang mengajukan dan sebagainya, sehingga saat ini ada 3 nama yang sudah kita kirim ke Jakarta. Jadi nanti 3 nama ini nanti akan disandingkan dengan 3 nama lagi yang ada di provinsi maupun 3 nama yang ada di pusat. Nanti di situ dari Depdagri akan mengeluarkan 3 nama yang akan digodok oleh tim kepresidenan yang akan siapa nama yang diamanahkan untuk menjadi PJ Kota Malang. Jadi kalau wali kota itu kan kemarin kita bareng-bareng ya dalam perencanaan. Ini kan perencanaan kita dalam wali kota sekarang. PJ itu melaksanakan tugas yang sudah kita rencanakan ini. Sehingga PJ kan tetap dibantu oleh OPD-OPD yang ada. Jadi mengawal proses-proses ini
untuk kelancaran pembangunan Kota Malang. Sedangkan agenda-agendanya sebenarnya sudah kita persiapkan. Yang mungkin ada beberapa hal yang ada yang 1-2 mungkin yang tidak dibolehkan, itu termasuk apa enggak yang untuk yang tidak dibolehkan. Tapi hal yang lain misalnya satu proses penganggaran dan lain sebagainya itu dikasih wewenang sebagaimana wali kota. Jadi tidak harus penganggaran mengajukan ke kementerian dulu baru ACC baru dilaksanakan. Ini kalau yang mengajukan sangat banyak se-Indonesia ada 300 lebih, itu nanti panjang dan akan menghambat pembangunan di Kota Malang, sehingga ada wewenang-wewenang yang mirip dengan wali kota tapi ada 1-2 mungkin yang tidak diperkenankan. Ya. Kalau harapan kita dari DPRD Kota Malang, karena ini menjelang tahun pemilu, maka diharapkan orang yang paham tentang Malang ini nanti yang berkiprah untuk menjadi PJ Malang. Karena apa? Kalau orang dari luar penyesuaiannya juga akan makan waktu. Sedangkan ini prosesnya sudah mendekati pemilu dan sebagainya. Nah ini saya khawatir ketidaksiapan PJ kalau datang dari luar yang harus adaptasi dulu. Tapi kalau itu dari wilayah Malang, apalagi dari Kota Malang, itu kan sudah pace-nya sudah sama, tinggal running saja. Ya, mudah-mudahan ini yang kita 3 orang yang kita kirim terbaik ini bisa mendapatkan mandat untuk PJ Kota Malang, sehingga running kita di 2024 pada saat ada gawe besar pemilu bisa lancar. Jadi sebenarnya PJ itu kan sudah melaksanakan tugas yang saat ini sudah kita agendakan dengan OPD. Jadi sekarang ini kita sudah menyusun anggaran sekarang untuk bulan ini. Kita sudah menyusun anggaran perubahan. Nah PJ nanti kan sekitar September sampai Desember itu mereka melaksanakan anggaran perubahan. Anggaran perubahan itu sudah kita kerjakan mulai sekarang. Jadi PJ tinggal melaksanakan itu dan kita tetap mengawal dan mengawasi. Kalau untuk tahun 2024? Nah 2024 nanti kita akan berbicara tentang anggaran murni tahun 2024. Mungkin PJ-nya ikut terlibat dalam perencanaan di 2024 nanti, tapi sudah ada rambu-rambu yang sudah kita gariskan untuk dalam pembangunan Kota Malang. Jadi di situ nanti kita sinkronisasi 2024. Harapan kita untuk PJ Kota Malang ini karena tahun-tahun politik, saya berharap mereka adalah orang yang cerdas, ya, orang yang bisa memberikan penjelasan yang gamblang pada masyarakat, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang krusial, yang sulit, baik etapa-etapa yang sulit, dia bisa membawa Malang tetap damai, ya, tetap nyaman untuk komunikasi sosial kemasyarakatan, dan juga untuk bab perekonomian juga tidak terpengaruh meskipun saat ini mau ada pemilu, sehingga kecakapan inilah nanti yang kita perlukan untuk PJ Kota Malang. Jadi 3 nama yang sekarang ini direkomendasi, saya yakin adalah sudah menjadi pilihan yang terbaik karena sudah kita putuskan di bahkan wilayah kerja tertinggi kita, yaitu di rapat paripurna. Nah, karena keputusan tertinggi, maka kalau sudah diputuskan semua kita akan melaksanakan untuk tugas selanjutnya. Ya, jadi nanti di PJ itu kita harap orang-orang yang punya kompetensi yang sangat bagus sehingga mampu untuk membuat Kota Malang ini lebih baik. Karena Kota Malang ini menurut saya itu bagian dari miniatur Indonesia, karena semua orang ada di Malang dan semua orang sekarang ini berkarya untuk Kota Malang, sehingga miniatur ini yang kita jaga. Dan saya yakin kalau PJ ini bagus, dia akan mengaransemen semua yang ada di Kota Malang ini menjadi satu karya yang baik, gitu.